Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setianya luar biasa dalam hidup kita. Walaupun di situasi saat ini kita boleh datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan tetap semangat dalam menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita merendahkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sebab kasih setiamu luar biasa dalam hidup kami. Terbukti sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memelihara, masih melindungi kami. Dan sampai saat ini Engkau masih memberikan kami kekuatan dan pengharapan yang luar biasa. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, biarlah semua seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena kita tahu kita saat ini memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Itu membuktikan bahwa Tuhan sudah bangkit dan naik dan memberikan nyawanya kepada kita. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Kita akan mengangkat pujian sukacita kita. Kita akan menyanyikan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Biarlah pujian ini membawa sukacita bagi kita semua. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan maju, maju. Nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita mengangkat pujian ini dari awal. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa
Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Haleluya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian, Ku hidup bagimu. Karena Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah pengharapan kita, dan kita akan menyanyikan pujian ini sebagai respon kita kepada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita menaikkan pujian ini dari awal lagi. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kasih-Mu dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada yang membawa firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul tindakan yang mendatangkan celaka dalam jemaat. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu kami boleh bersama-sama berhimpun, bersekutu, dan ini saatnya kami mau merenungkan sabda-Mu. Tolong urapi, terangi hati kami supaya Roh-Mu bekerja supaya kami memahami apa yang menjadi kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau merenungkan sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya tak seorang pun menginginkan kecelakaan dalam hidup. Orang akan berusaha menghindar musibah atau celaka yang akan dialami. Saat ini Bapak Ibu banyak anjuran untuk orang menghindari penyebaran COVID-19 semakin meluas dengan melakukan social distance atau pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan yang lebih efektif adalah diam di rumah saja. Seperti hari ini saya diam di rumah saja dan menyampaikan renungan sama-sama Bapak Ibu. Nas yang menjadi perenungan saya ambil dalam Yudas 1 ayat 11 yang demikian. Katanya, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Bapak Ibu, ayat ini sangat menarik dan menjadi perenungan karena istilah yang dipakai untuk celaka ini dalam bahasa Yunani oi itu mempunyai arti sebuah seruan tentang kutuk, penderitaan, dan petaka yang akan dialami oleh pengajar-pengajar palsu yang masuk dalam jemaat di akhir hidupnya. Kata celaka ini juga Bapak Ibu dipakai Tuhan Yesus untuk menghakimi kota-kota yang tidak mau bertobat. Betsaida, Korasim dalam Matius 11 ayat 21. Juga Yesus menggunakan kata celaka ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena sikap mereka yang tidak bisa menjadi teladan yang baik. Matius 23 ayat 13 sampai 29. Bahkan dalam kitab Wahyu, istilah kata celaka ini digunakan sebagai kata benda untuk melukiskan kecelakaan atau kengerian yang luar biasa, yang cakupannya luas. Ini perihal bala dan bencana yang mendahului penghakiman terakhir. Wahyu 9 ayat 11. Bapak Ibu, saya mengangkat tema tentang tindakan yang mendatangkan celaka dalam jemaat dalam surat Yudas ini karena surat Yudas ini sangat spesial bagi saya. Terlebih karakteristik dari kitab Yudas ini. Kendati pendek 24 ayat. Namun surat Yudas ini penuh dengan kata-kata yang mengandung kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Surat Yudas ditulis mengingat kepentingan keselamatan orang-orang percaya. Sehingga penulis terdorong untuk memberi peringatan kepada orang-orang Kristen akan munculnya guru-guru palsu dalam jemaat di akhir zaman. Seperti yang ditulis di dalam ayat 3, maksud dan tujuan penulis dinyatakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Supaya kamu tetap berjuang
untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi alasan penulisan surat ini ternyata disebutkan di ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka ini adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan mereka ini menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi guru-guru palsu ini, Bapak Ibu, mempunyai dua kesalahan. Menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya melihat dua tindakan ini saling berkaitan. Jikalau ada orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan untuk memuaskan hawa nafsu, pasti orang itu menyangkal Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan. Dan orang yang menyangkal Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan akan menyalahgunakan kasih karunia untuk memuaskan hawa nafsunya. Gambaran tentang guru-guru palsu di akhirnya ini menjadi peringatan kepada pendengar-pendengar, penerima-penerima surat termasuk Bapak Ibu dan Saudara orang Kristen saat ini, bahwa orang-orang ini akan mengalami celaka. Dan celakanya ini digambarkan, dilukiskan seperti yang menjadi peringatan tentang pengalaman orang-orang masa lalu. Di ayat 11 dari Yudas ini katakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Jadi ada tindakan-tindakan Bapak Ibu yang bisa mendatangkan kecelakaan dalam jemaat. Tindakan seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama di sini, kalau orang itu mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Kain adalah anak Adam, dia seorang petani. Dia pernah mempersembahkan korban, namun tidak diterima Tuhan. Satu alasannya, karena dia tidak punya iman. Dia ditolak karena persembahannya tidak berdasarkan iman. Mengapa Bapak Ibu? Karena memang Kain itu berasal dari si jahat. 1 Yohanes pasal 3 ayat 12 mengatakan bahwa Kain berasal dari si jahat. Makanya nggak heran ketika korban persembahannya nggak diterima, dia menjadi marah. Dia menjadi dongkol. Tuhan memperingatkan, tapi Kain tidak menanggapinya. Makanya Kain selanjutnya tidak bisa mengendalikan diri. Lalu dia membunuh adiknya. Dia menjadi pembunuh. Dan karena itu Tuhan menuntut, minta pertanggungjawaban Kain. Akibat darah adiknya ini berseru kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Kain bahwa Kain akan terkutuk. Menjadi orang yang sengsara. Susah dalam berusaha, mesti kerja keras. Akibat tidak bisa mengendalikan diri dalam kemarahan. Dia membunuh. Akibat membunuh, dia menjadi orang terkutuk. Orang yang terkutuk adalah orang yang susah. Meskipun berusaha sekeras tenaga, tidak menerima hasil. Bahkan akhirnya Tuhan menyatakan bahwa si Kain menjadi pelarian, pengembara. Tidak ada dasar menetap. Mengikuti jalan Kain membawa kepada kecelakaan. Tindakan yang kedua yang bisa kita pelajari di sini supaya kita tidak mengalami celaka, yaitu kalau kita tidak menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Tadi dikatakan bahwa guru-guru palsu ini akan mengalami celaka seperti Bileam
Mengapa? Sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Bileam adalah seorang nabi yang sering dipanggil untuk menyerapah, untuk menyampaikan tenung, dan dia biasanya dibayar. Dan dia karena bayaran itu mau melakukan apa saja yang bisa menguntungkan dirinya. Keserakahan. Ya, ini yang menjadi awal daripada si Bileam ini nanti mendapatkan celaka. Di dalam Bilangan pasal 22 sampai 24, kita tahu ceritanya bahwa Bileam ini pernah dipanggil Balak untuk menyerapah, untuk mengutuk orang Israel. Namun tidak diizinkan Tuhan. Tapi karena tergiur dengan upah yang banyak, Bileam berangkat. Namun ketika diingatkan Tuhan melalui keledai yang berbicara, Bileam tetap mau supaya Tuhan bisa mengubah apa yang akan ditetapkan bagi Israel. Makanya dia mengajak Balak untuk membuat korban. Kiranya dengan korban itu sepertinya bisa menyogok, mengubah pendirian daripada Tuhan untuk tidak memberkati Israel. Tapi kenyataan akhirnya Israel tetap diberkati. Karena apa yang direncanakan Balak tidak sesuai dengan yang diinginkan melalui kutuk yang mau disampaikan Bileam. Dan Bileam malah memberkati. Makanya si Bileam pun tidak dapat upah, pulang. Namun dia tidak pulang kembali ke asalnya, namun dia tetap tinggal di daerah dekat dengan Moab. Di antara orang-orang di situ, atas nasihat Bileam, orang-orang Midian ini menipu orang Israel untuk menerima adat Baal. Akhirnya orang Israel terpengaruh. Bileam menggunakan perempuan-perempuan untuk memperdaya laki-laki Israel. Sehingga terjadilah perzinahan. Dan karena perzinahan ini, kutuk Tuhan atas Israel. Karena apa? Dalam peribadatan ini, pernikahan orang Israel dengan orang-orang Midian, perempuan-perempuan Midian, itu ada penyembahan berhala dan termasuk persundalan. Bapak itu tahu, ini hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebelum Musa meninggal, Tuhan berpesan pada Musa untuk membuat perhitungan dengan orang Midian yang sudah menjerumuskan orang Israel. Akhirnya dengan peperangan, raja-raja Midian dibunuh. Bahkan orang-orang dikalahkan, dijarah. Termasuk yang mati adalah Bileam. Dan dikatakan di sini dalam Bilangan 31 ayat 8, Bileam mati terbunuh oleh orang Israel dengan pedang. Ini sebagai pembalasan daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa belajar di sini daripada Bileam ini. Oleh karena upah, menyesatkan, menjemburkan diri dalam kesesatan. Kita ingat bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ingat, janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hal yang ketiga yang bisa membuat tindakan membawa kepada kecelakaan, yaitu seperti contohnya Korah. Kedurhakaan Korah. Korah ini adalah orang Lewi, Bapak Ibu, keturunan Kehat. Dia bersama-sama Datan dan Abiram serta On memberontak kepada kepemimpinan Musa dan Harun sebagai bentuk ketidakpuasan. Karena menganggap bahwa Musa dan Harun ini penuh otoriter, tidak membawa ke tanah perjanjian, dan sama-sama suku Lewi, si Korah ini merasa bahwa dia juga bisa memimpin. Makanya melalui persekongkolan, Korah ini melawan Musa. Tapi akhirnya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara?
pemberontakan Korah, Datan, Abiram, ini orang-orang yang juga termasuk suku Lewi, juga ada orang dari suku Ruben, orang sulung, yang merasa juga pantas menjadi pemimpin, tapi mereka nggak dipilih Tuhan, mereka cemburu. Akhirnya Musa dan Harun minta Tuhan supaya menetapkan siapa yang dipilihnya menjadi pemimpin. Dan setelah ada pemisahan, Korah, Datan, dan Abiram binasa bersama-sama dengan keluarganya. Dan kebinasaan mereka itu sesuatu yang sangat mengerikan, tidak pernah terjadi, di mana bumi menelan mereka hidup-hidup. Bahkan ada api yang membakar habis pengikut-pengikutnya yang berjumlah 250 orang. Baik, bisa melihat di dalam Bilangan 26 ayat 9. Kebinasaan Korah karena memberontak itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Mungkin kalau saat ini enak, kena penyakit, mati karena COVID, nggak usah buat kuburan. Zaman Korah, Bapak Ibu, yang melawan Tuhan, kuburannya terbuka sendiri dan orang masuk hidup-hidup. Kebinasaan yang mengerikan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat ketidaktaatan sama dengan pemberontakan terhadap Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mentaati pemimpin-pemimpin dan tunduk kepada mereka. Sebab pemimpin-pemimpin itu orang-orang yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Karena pemimpin itu akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Dan itu akan membawa keuntungan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, pengalaman daripada Kain, Bileam, dan Korah ini ditulis Bapak Ibu di dalam kitab suci. Apa tujuannya? Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan kitab suci. Jadi kejadian-kejadian masa lalu yang tercatat di dalam Alkitab ini dipakai Allah untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang percaya. Sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang sama seperti mereka. Dari renungan yang kita sama-sama Bapak Ibu pelajari pada saat ini, pelajaran dari tokoh Kain, Bileam, dan Korah dapat menjadi satu peringatan supaya kita tidak meniru, agar kita tidak celaka. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, jangan hidup menolak Allah. Dalam arti kita harus punya iman. Jangan hidup menolak Allah seperti Kain, sehingga mengikuti hawa nafsunya sendiri. Yang kedua, jangan serakah mengejar kekayaan dengan menipu, menjerumuskan orang. Tetapi cukupkanlah dirimu dengan harta yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, jangan memberontak melawan pemimpin yang ditetapkan Tuhan. Karena kecemburuan, karena iri hati, dengan mempengaruhi orang lain untuk ikut-ikut memberontak. Kiranya pelajaran daripada kecelakaan karena tindakan Kain, Bileam, dan Korah membuat kita juga semakin waspada. Jangan ikut-ikutan supaya kita tidak mengalami hal-hal yang buruk di masa ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin.